si Ridwan sebagai nanya katanya seputar indie. Kalau indie Barens itu sejenis musik apa anjing? Ridwan nih ngene. Ini Barens artis. Yes, semuanya teman-teman, akhirnya hari ini menjadi episode pertama dari Bicara Indie bersama gue Mas Dio. Jadi buat kalian semua yang ingin mengetahui seputar kegiatan dari Bicara Indie bersama komunitas, musisi kesayangan kalian yang pastinya dan semua teman-teman yang bakal terlibat nanti, yuk ikutin. Karena hari ini di episode pertama kita akan sedikit berbincang atau berbicara tentang komunitas indie, sebuah legend lah bisa dibilang ya, di sebuah daerah bernama Cibinong Karadenan ini, yaitu Raka Community di Raka Music Studio. Ini dia. Balik lagi. Yes, so jadi kita nanti ke dalam bakal ngobrol-ngobrol sama Om Kampleng selaku owners atau yang punya dari Raka Community. Jadi yuk kita ngobrol dalam. Yes, akhirnya setelah sekian lama asik sibuk nih nemuin orang nih dia sibuk nih deh, tadi gue datang sore akhirnya setelah jam 1 malam guys, gila gue baru sempet ngobrol nih dia Kampleng dari Raka Community. Nah kebetulan tadi ada kegiatan kopdar juga ya, session tiap minggu, jadi gak apa-apa deh kita tadi ngobrol sama teman-teman yang lain biar bisa sharing juga. Jadi setelah itu baru kita sekarang ketemu di Bicara Indie episode 1 bersama Raka Community. Hore. Ya ada penonton nih sebelum di belakang. Lu pada balik tadi nih habis kopdar nih, gila. Sampai jam 1 malam loh. Iya ya marahnya ya. Ya, yang pasti di Bicara Indie episode 1 ini kita bakal berbicara dikit berbicara tentang masih tentang Raka Community, tentang perjalanan Raka itu sebenarnya. Dia dulu sih Om gua. Kebetulan gue juga anggota nih, asik, anggota Raka Community Om. Ya kan? Gue diakuin masih di Raka. Ya. Diakuin ya. Ya, pasti gue udah lama juga di Raka, tapi masih banyak sebetulnya hal-hal yang belum gue tahu nih, pengen gue tanya lah. Makanya kebetulan kita lagi bicara ini, kita sambil tanya tentang Raka Community nih Om ya. Sebetulnya Raka Community ini sebenarnya dari studio kan Om ya? Iya. Raka Music Studio. Itu tuh sebenarnya dari tahun berapa sih? Awal-awal banget ya? 2003 benar-benar baru ada gitu ya? Baru ada. Nah itu memang awalnya gimana sih bisa terbentuknya Raka Music Studio dulu deh, jangan Raka Community deh. Mungkin dari awal Raka musiknya dulu studionya ini bisa jadi. Kalau Raka Studio sih ya terbentuk karena hobi juga ya. Hobi ya? Karena gua hobi bermusik dan gua juga ngeband pada saat itu. Gua punya alat-alat. Oh, punya udah inilah ya. Ya alat-alat dan gua punya studio yang awalnya pribadi. Nah karena gua gawe pada saat itu gua komersikan lah studio gua. Ya. Jadi gua rentalin. Oh, rental. Jadi terbentuklah rental studio yang namanya Raka Studio. Studio ya 2003 itu ya. Ya. 2003 gua masih kelas 6 SD. 6 SD sama 5 lu gitu loh. Masih 5 SD mungkin gua belum ada sih deh. Gua baru ada tuh sekitar 2010-an ya. 2011 lah gua baru gabung di Raka Music Studio ini ya, di Raka Community pastinya. Jadi itu ya dari mulai isengnya, sebenarnya bukan iseng sih apa ya? Jadi bilang Ya hobi. Hobi benar hobi. Keisengan sebelum menjadi sebuah, ya lihatlah sekarang lagi ya. Udah 3 men, studionya 3 dari mulai 1 ya yang Raka itu. Stepnya dari tahun berapa? Mulai 1 studio yang pasti dari 2003. Ya, yang kedua Mulai 2007. 2007 udah ada 2 tuh, 2 studio. Terus ini yang terakhir yang di atas nih. Yang terakhir Mulai belum lama 2015. 15 ya udah 5 tahun lumayan lah ya. Udah jadi buat kalian nih yang anak band nih ya. Nggak usah takut, banyak studionya. Lu datang studio 1 nih misalkan nih, cuma 1 studio ngantrinya berjam-jam ya. Sini
sini mah udah datang tinggal masuk ke pilih do yang mana ya. Tapi kadang-kadang suka penuh juga sih om ya. Iya. Gua kadang-kadang kalau nongkrong sono main sini main studio tiga-tiganya ada yang ngantri lagi buset itu udah bos sih kalau sebuah studio gua dari studio itu bisa rame walaupun 3 studio ya. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Ya. Terus satu hal yang gue lucu banget ya dulu awal pas ke Raka nih om. Gua kira tuh Raka itu dari nama lu om. Ternyata bukan ya. Nah. Dari anak lu ya. Ya gue baru tau kemana. Raka lu kan ngomongin anak lu nih. Si Raka. Gue mikir oh ini Raka nama anak lu kali ya. Gue mikirnya ada anak oh berarti nama anak nih kan. Gue tau lo kampleng kan ya. Maksudnya Raka kampleng apa hubungannya kata gue kan. Gue mikir situ kata gue terjawab itu kemarin coba gue baru ngacir nama anaknya lo. Balik bro, hati-hati bro. Ya masih gitu nama anak lo ya. Nah itu Raka tuh berarti tahun 2003 emang baru lahir apa gimana? Kebetulan pakai nama Raka tuh. Emang udah gede ya? Udah 2 tahunan. Oh 2 tahun ya. Yang pasti makin nama anak tuh berkah bro. Pasti bener ya. Insya Allah berkah. Alhamdulillah buktinya sekarang udah jaya men Raka Studio. Nah itu ya maksudnya dari anak udah. Kalau mau dihitung nih misalnya mau perkiraan lu dari dulu gitu sampai sekarang gitu. Mau ngomong ratusan atau ribuan, bayangan lu di angka berapa nih band yang udah pernah nginjekin kaki di Raka Studio ini? Perkiraan lu nih kasarnya deh misalkan nih. Gua ngedata aja dari 2012 ini udah ada 2000. Yang ada di kontak HP ya. Dari 2012 itu ya? Berarti udah hampir 10 tahun ya? Ya kalau misalkan dari awal ya ribuan berarti. Gila ya. Ya berarti itu bukti Bogor ya khususnya Cibinong Bogor ya atau Karaden Mangan itu banyak banget ya itu. Banyak banget. Karena yang gua tahu pun kadang-kadang di Raka nih nggak harus orang Cibinong atau Karadenan ya. Pernah lo nanya gitu, lu dari mana paling jauh gitu? Banyak. Dari Depok. Depok ya. Lintas kota. Sukabumi pernah. Iya Sukabumi jauh banget. Nyampe. Gak ada studio mas Sukabumi ya. Sampai jauh sampai. Berarti dari mana-mana ya pasti teman-temannya mungkin ada yang udah tahu ataupun iseng gitu ya sambil main jadi latihan di sini bisa itu yang pasti itu Raka Studio tuh the best tuh ya pokoknya buat kalian latihan lah sini lah dan di sini kebetulan kan ada Raka Community juga ya, Raka Community jadi terus setiap gimana sistemnya kadang kalau ada yang latihan nih Raka Community itu gini nah itu tuh Raka Community langsung pas awal studio buka ini gini. Berarti dari 2003 udah ada tuh ya? Sebenarnya tadinya bukan komunitas ya karena pas gua open studio itu gua langsung bikin event. Iya. Di event opening studio. Ya dibentuk oleh anak-anak yang setongkrongan sama gua lah di sini ya, sering nongkrong di sini. Dari awal tuh ya? Ya betul dari awal. Kalau lu ingat coba sebutin di 1 atau 2 band yang benar-benar dari awal. Mungkin gua pernah dengar nggak tahu juga nih. Tapi gua pernah dengar siapa itu entah sesepuh atau gimana. Dulu ada yang ada Kubu ya? Signal. Oh Signal om ini ya siapa? Masih main kan? Masih suka ya? Main Siapa? Signal tuh ya? Masih Tahu sekarang belakang jarang. Pernah dengar itu kalau Signal pernah. Banyak sih yang dulu. Gua sendiri gua nge-band namanya Genta. Nah itu Genta tuh kemarin gua sering pas ngobrol sini Bang Bacok tuh, idunya tuh gila tuh Genta generasi tanah air. Nah, kata gua ada aja ya Bang Bacok ya. Generasi tanah air, iya kata gua berarti punya presiden dong. Mobil yang pokoknya mantap. Nah, Genta tuh. Nah kemarin tuh baru sempat ngobrol nih. Mau kampleng bikin band Genta ternyata dari nama gitar ya. Gitar mungkin lu ada yang pernah pakai gitar kopong ya gitar akustik, khususnya gitar akustik. Mereknya tuh Genta, nah dari situ lah kita legendaris tuh. Genta. Tapi alhamdulillah masih jalan ya, ada berapa sih lagunya udah Genta? Awal lagu banyak, cuman yang kita keluarin juga baru beberapa sih. Berapa ya? Karena faktor ketidakpedean. Cik pede, lu gimana sih udah lama masih nggak pede aja lu. Malu sama Bandung pede banget. Kan sih faktor U. Faktor U ya. Yang pasti untuk pelengkap lah ya Genta tuh siap event di Raka pasti kadang-kadang ada Genta sebagai pelengkap ya jadi untuk hiburan lah. Kalau gua ngeliat kadang-kadang Genta tuh gua ngeliat ke siapa coba? Kayak Naif. Jujur gua ngeliat Genta tuh anjing Naif nih anjing. Mirip musik-musiknya apa konsepnya hampir kayak Naif lah kalau gua lihat ya. Ngeliat kayak Naif jadi asik sih Genta itu.
Kenapa? Itu harus kalau kata anak-anak mana kudu di reborn. Udah kayak warkop di reborn. Sangka udah pada mati kali ya. Anjir. Aduh. Nah, bener-bener komunitas sampai sekarang nih. Alhamdulillah masih jalan ya. Jadi dari dulu ya gue baru tahu itu. Gua kira Raka tuh baru mulai jalan pas udah lumayan lama itu, udah berapa tahun. Langsung. Dari awal. Cuman ya? dulu bukan Raka komunitas, Oh, namanya cuman namanya ya. kumpul aja. Belum ada inilah ya, belum ada nikah. Jadi sebenarnya yang menamakan Raka komunitas itu sendiri orang luar. Karena kan sering bikin game, bukan ini ya. teras, sering kumpul Ya, kayak ya. tadi lah yang kumpul kayak Ya, ya. gitu. Nah, saking seringnya orang bilang komunitas gitu. Iya, Orang iya, sini iya. bilang itu komunitas. Ya karena kita komunitas di Raka Studio, ya gue namain lah Raka komunitas. Iya. Tapi ada nggak Nyok? Selama jalan nih dari kemarin ya sama Raka Community lah atau komunitas lah. Band yang emang ya siapa tahu sampai sekarang lah masih berhubungan atau kontak atau mungkin suka sini latihan atau nggak ikut-ikut kumpul lah ada. Ada banyak. Siapa tuh? Salah satunya mungkin bisa. Fajar, Fajar namanya Band. Spirit Band. Oh Spirit masih. Spirit Band, dia sekarang reguler di beberapa kafe. Oh masih berarti udah jadi lah ya, bisa Iya. bilang udah jadi lah ya. Oh, gara-gara Raka Community dan Raka Studio jadi pasti tadi Mati dulu. matiin dulu ngapain langsung kan itu dong sorry HP tadi HP buat ini kita nanya-nanya nanti lu tar gimana sih bisa pulang lu nah apa sih gue pertama juga pernah tuh ya tahun berapa sih gue tuh waktu itu pas mulai gabung sama sering event tuh sama Ari tuh kan masih Ari gue sama Ari pernah kan Kayaknya 2010 11 12 lah ya 12 waktu itu pernah sempat awal banget ya namanya sering anak gigs ya men. Anak gigs senang sih maksud gue pertama ngeliat sini juga wih kata gue gigs banget nih tempatnya ya gue udah ngeliat gitu kan ada lah mungkin yang asik katanya tapi pas gue datang ke Raka juga awal tuh wih kata gue ini Raka sabi nih kata gue sabi nih tapi gigs mah suatu lahan yang inilah kumpul gitu jadi pertama dulu tuh pernah gue tahun berapa ya 2012 aku masih gue inget 2012 pertama gigs tuh gue bikin sini sama teman-teman sama Ari juga dibantu dari Raka Studio itu banyak lah pokoknya band yang main waktu gigs tuh pertama banget tuh sampai sekarang alhamdulillah masih sering sampai kita bikin Raka community aktif ini ya masih sering banget jadi buat teman-teman silakan gabung yang mungkin yang belum gabung bisa kapanpun mau kalian kapanpun datang deh ya di Raka community ini. Nah, lu mungkin ya, Raka nih kan udah kayak gini ya, udah ada lah, udah kebentuk deh dari segi komunitasnya atau bisnis lah bisa dibilangnya sampai ada di depan nih, udah mulai ada toko nih ya, store. Itu sebetulnya, kalau store nih dari kapan Nyong? Gue belum tahu nih. Mulai. Oh 10. 2010 Berarti lumayan dulu di ya? teras ini. Oh iya di sini ya masih kecil ya masih belum. Karena ini studio 3 juga belum ada kan Belum nih. ada. Ini kontainer belum ada jadi masih di sini ya. Depan masih parkiran. Betul. Berarti dulu parkiran luas ya biasanya. Luas. Luas jadi persempit dikit jadi toko store. Jadi buat teman-teman juga yang mau belanja-belanja sekitar musik ya. Musik lah pokoknya mau gitar, mau efek ataupun itu sedia di Raka Musik Studio di store-nya ya di depannya bisa belanja-belanja. Nah, ini kemarin nih gua sempat ngobrol sama teman-teman nih ada beberapa yang ingin tahu gitu, nanya khususnya tentang komunitas ya kan kemarin apa kita sekarang tahu lah komunitas ini lagi gimana sih yang lo lihat nih komunitas sekarang nih komunitas lagi gila sih kalau kata gue. Ya kalau menurut gua memang sekarang eranya era komunitas ya sampai apa namanya Kicau Mania pun jadi komunitas. Kicau burung Ray Klub motor dari komunitas. Kalau motor sendiri ya dari mulai masing-masing merek bikin komunitas. Iya, hewan pun itu burung, kucing ada, ya kan kucing. Jadi memang Sugar glider gitu, komunitas ini macam-macam. memang era ini sangat fenomenal. Nah, dimanfaatkan sekali ya, maksudnya dimanfaatkan sekali. Nah itu tuh sekarang gila sih gua kalau ngeliat komunitas ya maksudnya termasuk Raka Community ini gitu ya komunitas gitu kan tapi di luar sana bisa dibilang lebih banyak lah komunitas lagi apapun itu ya Komunitas apapun ada sekarang. apapun ada itu suatu ini sih hal-hal yang mungkin belum kita temuin ya bisa dibilang di tahun-tahun mungkin
Kalau Ya. mundur era 10 tahun belakang deh, Ya. 2010 deh kalau Maju jauh. seperti sekarang. Paling kalau dulu apa sih yang komunitas tuh yang lebih aktif paling cuma di apa ya? Dulu ya kalau motor udah ada. Motor ya, mungkin motor beberapa ada. Otomotif dulu. musik lah paling itu. Musiknya nggak banyak lah ya, Iya, nggak iya. terlalu ini. Jadi bener sih fenomenal nih komunitas sekarang bisa diuji lah gitu ya maksudnya. Mana-mana ya satu sebetulnya bisa sebagai wadah ya. Jadi sekarang lebih kalau gua tanggap sebetulnya bisa dibilang wadah ya maksudnya untuk mereka nih misalkan sebut deh. Ya termasuk Vespa nih, skuter nih kan. Sekarang skuter orang punya skuter kayak lo. Tapi kalau nggak ada komunitasnya kadang-kadang bete juga kan ya. Tuh. Nah, jadi bagus ya. Ada nilai plus, ada efek. Komunitas ini memang menurut gua ajang silaturahmi yang Silaturahmi, terbaik betul, ya. betul Jadi komunitas apapun silaturahmi. komunitasnya, entah itu motor, entah itu musik, entah itu Benar-benar. guru, Nah, apa iya. dan lain sebagainya ya. Untuk Entah itu pencak silat dan lain-lain. ya pasti bisa nambah Sport. teman ya, nambah teman, Pasti. saudara, biar bisa bilang mengapresiasi yang ada di hati deh. Iya, pasti. Gue suka apa itu bisa lebih mendalami juga, Ya. mendalami apa sih banyak manfaat sih yang pasti. Banyak manfaat. Termasuk- Silaturahmi Nah, juga. silaturahmi yang pasti kayak di Raka ini juga Raka community ini banyak hal mungkin bisa dibilang musik tapi banyak yang nggak hanya musik ya, Betul. banyak lagi Ada Pret- mural, pretelan nah mural mungkin di depan ada apa namanya? adventure si Ari itu yang ngurus Oh. semesta gitu kan, semesta explore teman-teman yang suka ini pokoknya yang jalan-jalan lah naik gunung apa kemana-mana jadi banyak yang pasti di Raka ini juga termasuk lah teman-teman komunitas yang aktif ya. Nah ini kita mau nanya-nanya nih Om Be, ini gimana Be HP lu Be? Jangan no, Minggu depan. mau lagi ya tuh ya. Sukses no, terus senar no. Asik. Ya, Terus senar nih mantap nih ya. Lagi, Bro. Aduh nih Om. Mungkin teman-teman di sini ada yang nanyain tentang seputar tadi yang gue udah share juga fenomenal ya, fenomenal komunitas sama ada beberapa juga yang nanyain tentang Raka Community juga nih Om. Pertama kita nanya tentang Raka Community ya Om ya. Nih teman-teman termasuk komunitas nih dari Randy yang kemarin suka kumpul juga taking off, teman-teman dari Parung Randy Ya. nih Randy nanyain katanya Om, masih penasaran Raka itu sebetulnya label musik atau bukan sih? Bukan ya? Maka itu studio musik. Studio musik bukan Dan label ya? ada komunitasnya. Ya. Nah kalau misalkan ya tadi beranggapan kalau misalkan label musik ataupun ya komunitas untuk musisi khususnya Bogor gitu ya, itu sebetulnya gimana sih Om prosesnya biar bisa istilahnya nih lu ada di Raka nih ya mungkin adalah contoh beberapa yang lu suka tahu juga mungkin kayak Warhead yang udah lama sini lah, gimana sih prosesnya dari awal bisa sampai lu lepas lah bisa bilang lu lepas untuk keluar mungkin tadi yang sering reguler juga kan. Nah, itu gimana prosesnya dari awal itu? Ya biasanya sih namanya kita menjajakan ya. Kalau memang ada udah satu produk yang emang udah bagus, itu pasti gue ngejajain. Iya, Ibaratnya menjual, Ya, menawarkan kepada pihak-pihak lain. Nah, benar-benar. Jadi proses Kalau memang dia punya karya bagus atau bermain band bagus, ya kenapa enggak ya? Sebenarnya dibilang manajemen juga bukan, tapi ya, dibilang manajemen mungkin iya juga sih. bisa dibilang Bisa dibilang manajemen juga. secara langsung atau tidak langsung Ya, cuman bedanya kalau manajemen kan dia ngurus all in. Iya, Walaupun iya. cuma sekedar jadi batu loncatan. Benar-benar. Jadi ibaratnya ini band bagus, karyanya juga bagus, coba Nah, benar-benar. Kita tawarkan Nah, sini, benar. tawarkan sini. Setelah mereka jadi gua lepas. Sebetulnya ya bagi sebetulnya jadi enaknya gini loh. Kalau bagi gue ya mungkin gue bisa punya band gitu atau punya teman-teman siapa datang ke Raka dengan konsep seperti itu gitu kan. Satu yang pasti lo dapat manfaat banyak dengan di orbit lah bisa dibilang di orbit kan ya. Tapi tanda kutip tanpa ada seperti label bisa dibilang. Ya. Karena kalau label kan lo tahu sendiri lah. Ya. Ada kontrak segala macam Ya. gitu kan. Nah itu enaknya nih buat teman-teman yang pasti nih buat informasi yang mau ke Raka gitu kan. Sini lah gabung gitu kan ya Om, bisa gabung. Lu asik kok bisa gitu, lu bisa sukses seperti band label bisa dibilang tapi tidak seperti band label gitu kan. Ya, Pada intinya nggak ribet yang pasti kan lu tau sendiri lah label kayak gimana gitu kan. Jadi Yang jelas asik kita ya. mau bukan label lah. Nah, Kita bukan benar. label dan kita rata-rata memang menaungi band-band yang independen. Nah benar independen ya. Namanya band independen. Benar. Nah terus ini ada teman juga nih yang bahas tentang komunitas tadi Om nih, teman-teman ada komunitas dari Nisa tentang komunitas musik gitu lah. Oh anda telepon ngangkat nggak apa-apa. santai sambil ngangkat telepon nggak apa-apa. Boleh.
Nah, tadi ada sedikit panggilan negara asik. Panggilan negara. Iya. Nah, Om, tadi Om terusin tadi teman-teman dari ini nih, komunitas musik nih namanya Nisa, katanya dia punya komunitas nih Om ya. Tapi punya ya tim lah, bisa dibilang tim lah, squad atau anggotanya gitu kan. Tapi kadang-kadang suka ini Om, nih orang kadang-kadang katanya suka maunya semau gue gitu kan. Semau gue lah istilahnya. Saklek lah bisa dibilang saklek ya. Tapi tapi malah orang itu tapi dibutuhin gitu maksudnya, udah ngehe gitu kan, katanya saya ngaliat gitu kan, tapi dia punya suatu yang bagus nih buat komunitas ini nih. Nah itu ngadepinnya gimana menurut lo nih sebagai yang udah jalan nih komunitas hampir bisa bilang udah tahunan deh, bulan tahun deh. Ini dia siapa sebagai apa di komunitas? Dia leadernya nih, bisa dibilang dia inilah pengelolanya lah gitu komunitas itu. Tapi dia ya gitulah, ada anggotanya ya nggak asik lah bisa dibilang, tapi bagus nih orang nih, berpotensi buat menaikkan si komunitas ini aktif gitu. Nah, menurut lo gimana nih Om? Agak sulit jawabnya ya. Kalau menurut gua ya coba ngobrol aja tuh gitu. Ngobrolin ya. Ngobrolin dengan bahasa yang baik-baik. Baik. Terus Bahasa ya, kata-kata bahasa. Baik lagi ke bahasa yang baik-baik. Ngobrol face to face. Face to face ya. Nah, sebenarnya lu begini. Lu kalau misalkan kita begini gitu. Ya harus Mana mendapat bisa. harus pendalaman lah ya. Iya, Pendalaman harus santai ya. Nih Ya ngobrol face to face santai gitu. Bisa nih. Jadi kita berdua nih lagi Nah, ngobrol seperti itu santai lah, gitu. Mungkin orang kadang-kadang ini ya kalau ya mungkin kita nggak tahu lah sifat pribadi orang itu beda-beda ya. Jadi ya sebetulnya lo juga kalau emang sebagai udah bisa kayaknya ini gue bisa jadi leader nih, atau istilahnya yang memimpin lah, jadi bilang teman-teman ini semua untuk sebuah pergerakan, ya lo juga harus siap sebetulnya ya, bisa dibilang harus siap menangani apapun itu keadaannya, dari intern atau eksternnya, dari luar atau dalam, harus bisa nih sih buat Nisa nih. Jadinya belajar terus, harus belajar jadi sebuah kepala ya. Belajar jadi leader yang bijaksana. Nah, bijaksana, betul sekali ya. Nah, terus sebelum nutupnya Om tadi si Ridho sebagai nanya katanya seputar indie. Kalau indie Barents itu sejenis musik apa anjing? Ridho nih ngene. Ini Barents artis. Lu gimana sih, Dok? Kebanyakan makan mie glosor. Marahin lah, mau kampleng lu. Parah lu. Nah, terus ya Om. Nah, yang pasti ngingetin lagi ya sebelum kita udahan nih. Buat teman-teman yang nggak harus di sekitar Cibinong ya, yang pasti Cibinong Karadenan. Jadi Raka ini tuh ada sih alamat lokalnya tuh Karadenan, Jalan Karadenan nomor 22. Dekat nggak jauh dari lampu merah ya. Tuh. Lampu merah pertigaan Karadenan lah, orang cuma satu lah lampu merah sini dekat. Gampang lah patokannya, pinggir jalan banget kelihatan tuh Raka Musik Studio. Apa sih pusing? One stop all about music. Nah, jadi lo udah di sini satu berdiri, semuanya ada untuk urusan musik lo ya. Betul. Nah, jadi yang mungkin udah pernah di Raka dulu datang lagi ya. Terus lah jadi ngumpul lah. Yang belum juga bisa ngumpul juga, karena banyak banget. Masih mau mulai banyak ya Mas sekarang. Ya. Kegiatan-kegiatan dari Raka Community yang pastinya dengan disupport beberapa teman-teman yang pasti apapun itu untuk pergerakan buat kalian juga yang pasti. Semuanya buat kalian deh, buat teman band, musisi atau yang suka komunitas apa tadi itu apa kan ada gunung, cita alam, mural, jadi silakan gabung di Raka Community. Yang pasti kita silaturahmi di sini, kita kumpul-kumpul sini. Sampai jumpa di lain kesempatan, di lain waktu untuk kumpul di Raka Community. Terima kasih. Waktu udah malam udah gila. jam 2 lah. Gila dia Om. Oke. Ngobrol ngantuk banget nih sambil mata halu. Udah biasa sih kalau lawar mah susah ya. Kalau mah ngobrol kawan jadi ya. Tapi ini enggak apa-apa lah. Udah kita tutup aja ya. Sampai jumpa nanti di lain kesempatan di episode selanjutnya. Bicara Indie, pastikan kalian yang nonton ini like, comment, share, dan pasti di subscribe buat informasi konten selanjutnya. Jadi sampai jumpa, terima kasih Om. Sampai jumpa yang bersih, kita nongkrong Pesan gua cuma satu. Nah tuh apa tuh? Kalau mau jadi komunitas, jadilah komunitas yang fenomenal. Mantap. Bye.